Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk temanya sesuai nanti dengan apa yang terbacakan saja ya. Oke, kita mulai saja. Aku melihat saat ini ada yang memang mungkin sempat patah hati di sini ya. Kemarin sempat patah hati, merasa sakit hati banget karena mungkin ada perpisahan antara kamu dengan dia. Kamu mungkin merasa kehilangan karena dia sempat mengkhianati kamu atau mungkin berselingkuh dari kamu. Dia pernah menipu kamu, berbohong ya. Dan mungkin itu tuh ngebuat kamu kayak kaget, terkejut. Kok yang tadinya adem ayem, dia masih intim berkomunikasi, tiba-tiba mungkin alasannya sibuk kerja lah, alasannya mau pergi ke sana lah, pergi ke situ lah, tahu-tahu setelah beberapa lama gitu atau beberapa hari ketahuan selingkuh. Contohnya seperti itu ya. Jadi ada seseorang di sini yang sempat membuat kamu merasa patah hati banget, kecewa banget, sakit hati banget, terus mungkin kalian akhirnya berpisah, kalian akhirnya putus hubungan seperti itu ya, dan kamu merasa kehilangan banget. Tapi ya gimana, udah kadung kata sakit hati gitu kan, dibohongin dia, diselingkuhi dia, dan itu membuat bener-bener kamu ngerasa shock gitu, kaget, terkejut banget, sakit hati banget gitu ya. Nah, kemudian aku melihat untuk saat ini, akibat dari perpisahan, perselingkuhan, pengkhianatan yang dia lakukan, bohongnya dia, saat ini aku lihat kamu mulai healing ya, mulai menyembuhkan rasa patah hatimu, menyembuhkan patah hatimu, melupakan hubungan yang toksik ya. Terus juga ternyata mungkin selama ini hubungan kamu dengan dia itu hubungan yang abusif, hanya sebelah pihak yang effort, terus itu sebelah pihaknya mungkin tidak bertanggung jawab, tidak membalas effortnya kamu, seperti itu ya, hanya sebelah pihak yang effort, dan mungkin selama ini dia semena-mena sama kamu, berperilaku seenaknya maunya dia aja, seperti itu. Dan memang hubungan ini memberikan situasi kecanduan ya, kalau aku lihat di sini mungkin hubungannya putus nyambung, on off gitu ya, sehingga walaupun ada masalah, hubungannya tetap diterima lagi, dijalani lagi, kayak gitu ya, karena ada hubungan yang terasa candu gitu ya, terasa candu. Terus kamu ini berdealing dengan seseorang yang masih ingin mengejar banyak hal ya, karena si dia ini ternyata memiliki suatu ketakutan akan sesuatu, entah itu ketakutannya akan masa depan, takut sendirian, takut pengabaian ya, sehingga dia selalu ingin mengejar dan mengejar gitu ya. Jadi misalkan walaupun udah punya kamu, udah berpasangan dengan kamu, dia akan tetap mengejar yang lain di luar sana agar banyak orang itu yang perhatian sama dia. Jadi kalau misalkan gagal sama kamu, dia masih punya serepnya, dia masih punya cadangannya, seperti itu. Intinya orang ini takut diabaikan atau takut sendirian, takut single, takut jomblo. Nah, kayak gitu ya. Makanya di sini dia selalu mengejar yang lain ya. Terus itu juga mungkin hubungan kamu dengan dia memiliki tingkat ketergantungan yang cukup kuat ya. Entah ini ketergantungannya tentang apa, tentang materi kah, tentang perasaan kah, perhatian kah, atau apapun ya. Misalkan kamu sangat bergantung sama dia tentang perhatiannya dia, kasih sayangnya dia gitu ya. Nah, dia mungkin sangat bergantung pada finansial kamu. Jadi simbiosis mutualisme gitu ya. Sama-sama saling bergantung.
Kalau aku lihat selama kamu menjalani hubungan dengan dia atau memiliki kedekatan dengan dia, hubungan kalian itu rumit, ya. Dia bagaikan ular yang meliuk-liuk, licin, troublemaker, sulit untuk bisa menjalani hubungan yang lurus-lurus aja. Ada aja kelok-keloknya, ada aja kesana sininya gitu ya. Terus juga orangnya licik, orangnya penuh dengan taktik, orangnya banyak banget intriknya seperti itu ya. Sehingga mungkin selama ini hubungan kamu dengan dia tuh kayak banyak banget ngerasa kayak dia membatasi diri deh dengan kamu gitu ya. Dia sering banget membatasi diri, seolah-olah ada yang dia sembunyikan, seolah-olah dia apa ya, kayak bermain drama, bermain taktik gitu ya sama kamu. Karena ternyata orang ini tuh di luar sana, entah ini tanpa sepengetahuan kamu atau sebenarnya kamu juga tahu, yang pasti dia masih sering apa ya, kayak mencari-cari mangsa di luar sana gitu. Jadi walaupun udah ada kamu, dia tetap memantau sana sini ya, lawan jenis yang mungkin lebih cantik, lebih kaya, lebih bahenol, lebih lah dari kamu seperti itu ya. Jadi dia selalu mengaktifkan mode mata jelalatannya itu. Gitu ya. Dan kemudian yaitu membatasi diri. Jadi kayak dia alasannya sibuk kerja, alasannya dia lagi ada proyek ini, proyek itu nggak mau diganggu, tapi sebenarnya matanya jelalatan kemana-mana cari mangsa, cari pasangan lain seperti itu. Ya, alasannya ya itu, padahal sebenarnya niatnya untuk membatasi diri agar kamu tidak cerewet, agar kamu tidak tanya-tanya banyak hal gitu ya, agar kamu tidak ribut gitu dengan kejelalatannya dia itu gitu. Oke, kemudian aku melihat di sini ada apa itu namanya, sword and roses ya, pedang dan mawar. Berarti kemungkinan sudah ada kejelasan yang terbuka olehmu ya, atau kamu sudah mendapatkan kebenarannya, sudah mendapatkan kejelasan sehingga apa yang selama ini dia tutup-tutupi, apa yang selama ini dia rahasiakan itu kamu sudah paham, sudah tahu ya, kamu sudah mengerti, sudah jelas kenapa dia membatasi diri, kenapa dia beralasan ini itu, padahal nyatanya tidak seperti itu gitu ya. Sehingga aku lihat di sini kamu memilih untuk melindungi dan menghormati dirimu sendiri, dan kamu menentukan jalanmu sendiri seperti itu ya. Jadi kamu tidak mau lagi mau berurusan dengan dia, atau kamu tidak mau lagi memperjuangkan dia. Ketika kamu setia sama dia tapi dibalas dengan pengkhianatan, dibalas dengan kebohongan, dibalas dengan kekecewaan, sekarang aku lihat mungkin kamu sudah mulai menghormati dirimu sendiri aja, melindungi dirimu dari orang-orang yang mau menyakiti kamu atau mencegah dirimu untuk tidak disakiti oleh orang lain lagi, menentukan jalan arah hidupmu, menentukan apa yang menurutmu bisa membuatmu bahagia. Itu ya aku lihat di sini. Kemudian ada apa nih, poker face ya. Poker face tuh berarti ada seseorang yang saat ini tidak menunjukkan perasaannya sebenarnya. Termasuk mungkin kamu ya, kamu sekarang tidak menunjukkan apa yang kamu rasakan. Misalkan kamu suka sama orang lain gitu ya, entah itu siapalah, contoh aja, contoh. Kamu suka sama orang lain, tapi kamu diam, kamu tidak menunjukkan sikap bucin-bucin, kamu tidak menunjukkan sikap kamu suka sama dia gitu ya, contohnya seperti itu. Atau kamu lagi marah tapi kamu mungkin diam, kamu tidak melakukan apapun seperti itu. Jadi ada seseorang yang menunjukkan wajahnya yang mungkin berbeda dengan perasaannya gitu ya. Jadi saat ini kamu menunjukkan mukamu yang bahagia, tersenyum, tertawa, padahal sebenarnya hatimu hancur. Nah, bisa jadi seperti itu. Yang pasti di sini kamu menyembunyikan perasaanmu yang sebenarnya. Ya, aku lihat di sini kamu berani mengambil resiko, kamu berani mengambil pilihan yang mana di sini menurutmu ini adalah pilihan yang terbaik
ya. Kamu tidak mau menunjukkan apa yang sebenarnya terjadi, gitu ya. Jadi kayak misalkan saat ini kamu lagi pontang-panting gitu ya, karena abis patah hati kan, kamu nggak mau kamu terlihat sedih, makanya saat ini kamu fokus dengan misalkan ya, misalkan karir, misalkan apa ya, fokus dengan keluarga atau apa. Tapi itu pun kamu tutupi dari halayak ramai gitu ya. Mungkin di media sosial jadinya kayak nggak terlalu aktif upload ini itu keseharianmu, enggak gitu ya. Kamu kayak ya terlihat seperti misterius gitu, terlihat seperti tidak tidak aktif di lingkungan atau tidak aktif di media sosial gitu ya. Jadi kayak orang-orang kalau melihat kamu tuh kayak menghilang gitu. Padahal enggak, sebenarnya kamu tetap melakukan apa yang kamu prioritaskan saat ini. Misalkan karir ya tetap kamu bekerja, terus itu misalkan fokus dengan anak atau keluarga gitu ya. Fokus jalanin tapi tidak susumbar gitu loh. Paham ya? Nah, seperti itu. Tetap menjalani tapi tidak show up gitu. Oke, kalau aku lihat di sini ada Ace of Cups, ada awalan baru yang saat ini mungkin sedang kamu lalui, sedang kamu buat, ya, sedang kamu jalani. Bisa juga ini mungkin hubungan baru, kamu saat ini menjalani hubungan dengan orang baru, memiliki hubungan baru, ada cinta yang datang, ya. Dan aku lihat juga di sini kamu merasa bahagia, gembira, ada kebahagiaan baru, serta mungkin merayakan sesuatu, atau mungkin saat ini juga lagi mulai bersosialisasi, atau mungkin apa ya? Aku lihat di sini ada yang mungkin sedang hamil, ya, sedang hamil, atau apa? Ada yang lahiran saat ini, ada anggota baru yang datang, ya, lahiran seperti itu. Tapi ini energinya lebih banyak, kamu merasakan ada perasaan baru, ya, ada perasaan baru. Nampaknya kamu mungkin suka sama seseorang, ya, di sini. Dan orang ini nampaknya memang orang baru. Nampaknya kamu bertemu dengan orang baru. Jika kamu saat ini memang masih lajang, mungkin kamu saat ini menemukan cinta baru, atau mungkin ini masih dalam menjadi teman dekat, ya, belum menjalin hubungan, masih deket-deket gitu aja, atau masih PDKT-an gitu ya. Dan tapi aku lihat kamu merasa bahwa orang ini berarti bagi kamu, ya, karena kamu memang sebenarnya juga suka sama dia, tapi masih di tahap awal, masih tahap pendekatan, ya, mengenal seperti itu. Terus itu juga aku lihat di sini Ace of Cup menunjukkan berarti akan kamu berada dalam suatu hubungan yang dapat menunjukkan hubungan ini bisa berkembang ke tingkat yang lebih baru, atau bahwa salah satu akan mengalami transformasi,
yang menguntungkan. Ya, di sini entah ini kamu yang akan melakukan transformasi atau orang baru ini yang akan melakukan transformasi, dan transformasi atau perubahan yang terjadi ini akan menguntungkan bagi kalian. Oke, kalau aku lihat mungkin sebagian dari kalian masih bingung ya, apakah orang ini tepat, apakah orang ini tuh serius, apakah orang ini memang orang yang menjadi jodoh kalian. Pesan dari Ace of Cup adalah percayai instingmu. Kemudian hindari kejadian-kejadian yang terlalu rumit dengan orang baru ini. Nggak usah cari-cari masalah, nggak usah korek-korek masa lalu gitu ya. Cukup mengenali apa yang perlu dikenali aja gitu loh. Ya jangan mengungkit-ungkit lukanya, masa lalunya gitu ya. Boleh bertanya tentang masa lalu, tapi maksudnya itu jangan sampai yang membuat dia apa ya, membuka luka lama lah gitu ya. Intinya jangan membuat kejadian yang terlalu rumit di antara kalian. Misalkan dia serius, tapi mungkin kamunya kayak ogah-ogahan kayak gitu ya. Dan kemudian buat penilaian berdasarkan emosi dan instingmu saat ini aja. Ya, jadi nggak usah dibuat terlalu rumit banget gitu. Karena kalau aku lihat kemungkinan kamu terhadap orang baru ini kayak masih ragu, kayak masih belum yakin, masih bertanya-tanya seperti itu. Page of Pentacles, pertanda bahwa hubungan ini bisa kuat loh kamu dengan orang baru ini ya, dan bahkan hubungan ini bisa diandalkan karena kalau aku lihat kalau kalian mau hubungan ini bisa sangat berdedikasi banget ya. Hubungan ini bisa menjadi hubungan yang sangat serius seperti itu karena mungkin kamu berdealing dengan seseorang yang teliti, orang yang pekerja keras, terus itu walaupun mungkin dia sibuk dengan pekerjaannya, tapi dia orang yang toleran, orang yang bisa diandalkan, dan orang yang stabil. Dia ini lebih suka tidak mengambil resiko dalam hubungan, terus itu juga dia juga paling gak suka mengambil resiko dalam hal apapun di kehidupan dia. Orangnya keras kepala, mungkin sulit dibujuk, atau bisa jadi ini kamu, orang yang keras kepala atau sulit dibujuk, apalagi kalau udah berhubungan dengan pandangan gitu ya, mungkin kamu sulit dirubah pandangannya. Nah, ini mungkin yang membuat hubungan kamu dengan orang baru ini kayak terasa sulit gitu ya, karena kamu orangnya terlalu keras kepala. Atau di saat ini memang lagi keras kepala aja seperti itu ya. Dia ini pasangan yang bisa diandalkan kok, dan orang yang sangat berbakti, entah ini kepada keluarga atau pasangannya seperti itu ya. Hubungan kamu dengan orang baru ini bisa jadi solid, bisa diandalkan ya. Cuman memang kalau aku lihat hubungannya tidak terlalu mendebarkan, tapi bisa diandalkan gitu ya. Tapi di sini ada Two of Swords reverse, berarti menandakan hubungan kamu dengan orang baru ini ada gangguan. Ya mungkin kamu akan melepas orang baru ini. Mungkin kamu seperti menyadari ada sesuatu kebenaran yang tertanam di otakmu ya, kamu mengetahui sesuatu, atau bisa jadi kamu mungkin masih ya karena keraguan-raguan itu sehingga kamu membandingkan dia dengan yang lain seperti itu, atau membandingkan dengan masa lalumu, atau menyamakan dia dengan masa lalumu, sehingga mungkin kamu kayak nggak terlalu serius dengan orang baru ini, atau menolak dia lah ya, seperti itu. Aku lihat seperti ada kebohongan yang terbongkar, entah ini kamu yang bohong atau dia yang bohong ya. Dan kalau aku lihat mungkin kamu masih memiliki kekhawatiran, kegelisahan, sehingga ada ketegangan yang di antara kamu dengan dia. Ditambah lagi juga mungkin ada beban kerja yang terlalu berlebihan di salah satu pihak, sehingga mungkin ada pergejolakan secara emosional ataupun mental, atau ya bisa dibilang kayak ada kemarahan, entah ini dari dianya terhadap kamu karena mungkin kamu terlalu sibuk dengan pekerjaanmu, atau dia yang terlalu sibuk dengan pekerjaannya sehingga kayak merasa tidak diperhatikan ya. Kemungkinan di sini kamu yang terlalu sibuk dengan duniamu, dengan pekerjaanmu, sehingga dia kayak ngerasa tidak diperhatikan oleh kamu, ngerasa kayak diabaikan gitu ya, kayak kamu nggak mau apa ya, kooperatif gitulah ya bersama dia.
Karena sebenarnya gini, aku lihat mungkin kamu saat ini mengalami pergumulan secara emosional tentang pilihan yang mau kamu ambil terkait hubungan kamu, terkait hubungan percintaan ya. Kalau aku lihat di sini kamu mungkin lagi benar-benar bimbang, nggak tahu harus memilih apa. Apakah memang harus bersama dengan orang baru atau menunggu orang lama. Bisa jadi di antara kalian ada yang masih berharap untuk bersama dengan orang lama. Tapi orang baru ini ya datang dan kamu juga sebenarnya suka sama orang baru. Atau bisa jadi kebimbangan kamu adalah tentang takutnya adanya situasi yang terulang lagi gitu ya. Misalkan takutnya nih orang baru ternyata sama dengan orang lama, kelakuannya, tindakannya seperti itu. Intinya yang pasti saat ini kamu lagi bimbang atas pilihan yang harus kamu ambil. Saat ini kamu merasa terbebani dengan rasa takut dan kecemasan kamu secara emosional, makanya di sini kamu menjauhkan diri dari si orang baru ini. Ya, alih-alih kamu berkata pada dirimu untuk mengatasi masalah tentang ketakutan kamu atau kecemasan kamu dalam menjalin romansa, menjalin hubungan seperti itu. Jadi karena kamu masih entah trauma, masih takut dengan dengan masa lalumu yang kemarin menyakitkan bersama orang lama itu, jadi kayak aduh aku pengen menenangkan diri dulu aja deh, aku belum yakin sama orang baru ini, aku memang suka sama orang baru, tapi kayak aduh jangan-jangan kayaknya aku belum siap deh, jangan-jangan nanti dia begini, jangan-jangan nanti begitu, apakah aku siap, apakah aku nanti akan kecewa lagi, seperti itu ya. Jadi makanya di sini walaupun kamu suka sama orang baru ini, tapi kamu menjauhkan dirimu dari si orang baru ini, kayak nggak serius gitu ya. Bukan yang nggak serius, tapi kayak takut cemas seperti itu. Dan akhirnya sekarang tuh hubungan kamu dengan orang baru ini berpegang teguh pada kesulitan dalam menjalin hubungan. Terasa pahit, terasa penuh dengan kecemasan. Ya, sulit untuk dia sulit kayak untuk memahami kamu, untuk berkomunikasi aja sulit gitu ya. Untuk bisa dekat sama kamu aja sulit. Karena itu kamu kayak mendorong dirimu untuk menjauh gitu loh. Dan ternyata kamu ini menutup-nutupi masalah yang memang kamu rasakan tentang hubungan dari dia, dari orang baru ini, ya. Jadi alih-alih menghadapi secara langsung masalahmu, tapi nyatanya justru malah di sini kamu kayak mengakhiri hubungan kamu dengan orang baru ini begitu saja gitu loh, kayak meninggalkan dia, mencampakkan dia begitu saja. Akhirnya hati-hati, ya. Kemungkinan dia mungkin akan kesel sama kamu atau mungkin dendam sama kamu ya, karena di sini aku lihat kayak ada permusuhan nantinya di antara kalian. Hati-hati loh, karma itu berjalan ya say, karma itu selalu ada gitu ya. Jadi cobalah untuk katakan saja gitu kalau misalkan kamu merasa belum siap atau merasa dia nggak cocok dengan kamu atau gimana itu, karena kalau aku lihat endingnya nih kamu dengan dia berpisah karena kamu mengabaikan dia begitu saja gitu. Terus tuh dia sakit hati sama kamu, ya. Tuh ada Four of Wands ya. Berarti aku lihat di sini dia merasa kayak tidak diterima perasaannya oleh kamu, seperti ditinggalkan atau kayak ada sesuatu yang kayak kamu itu menolak dia lah kayak gitu ya. Oke, seperti itu. Tapi memang kalau aku lihat di sini ada seseorang juga yang mau datang, mau reuni lagi sama kamu, tapi dibatalkan. Mungkinkah ini orang lama, mantanmu, pengen datang lagi tapi nggak jadi, ya, nggak jadi seperti itu. Kalau aku lihat di sini dia merasa diabaikan sama kamu karena keraguan diri kamu, sehingga hubungannya nggak sukses ya. Seperti itu. Ya, Four of Wands berarti memang kegagalan hubungan kamu dengan dia karena hubungan kamu dengan dia tidak stabil, terus juga nggak harmonis ya, kurang harmonis gitu. Kamu mungkin kurang bisa diajak kurang bisa diajak berkolaborasi gitu ya dengan dia.
Jadi ada pertengkaran mungkin di antara kamu dengan dia, atau ada kesalahpahaman di hubungan kalian, miskomunikasi ya dengan si dia. Jadi seolah-olah kalian merasa tidak cocok satu sama lain gitu. Makanya di sini ada pertengkaran, hubungan terasa tidak aman, hubungan merasa pahit untuk dijalani ya, seperti itu. Oke. Jadi aku lihat di sini akan terasa hubungan ini terasa kayak sulit gitu ya. Padahal orang ini serius loh ya, padahal orang ini serius. Mau menjalani hubungan dengan kamu, tapi nggak diduga-duga ya, ternyata sulit. Mungkin dia merasa kayak sulit untuk mendapatkan perhatian kamu atau perasaanmu gitu. Terus juga mungkin di sini ada ketidakrestuan dari keluarga sehingga ada konflik. Entah ini keluarga dia tidak suka sama kamu atau keluargamu yang tidak suka sama dia. Akhirnya kamu dengan dia juga akhirnya putus. Akhirnya kalian ada penolakan gitu ya. Karena ini juga mungkin sebagian dari keluarga ada yang tidak restu gitu. Oke, Three of Wands berarti kemungkinan ada yang LDR di sini ya, atau salah satu di antara kalian ada yang melakukan perjalanan, entah ini karena pekerjaan atau mau liburan atau berpindah. Ya, ada yang sampai ke luar negeri juga, soalnya di sini aku lihat ada yang mungkin ingin berpergian atau melakukan perjalanan. Ditambah lagi di sini kalau aku lihat kalau aku lihat kamu tuh orang yang lagi percaya dirinya atau lagi pengen sukses, pengen melakukan kebebasan dalam hidupmu, ingin melakukan pergerakan maju, ini itu, ingin melakukan pertumbuhan dalam hidupmu ya. Jadi makanya di sini kemungkinan kamu dengan dia LDR ya. Aku lihat di sini kamu justru malah lebih senang menjalani hidup aja gitu loh, kayak fokus dengan kebebasanmu. Itu yang aku lihat di sini ya, dan menurutmu ini adalah pilihan yang terbaik gitu ya. Jadi gimana tuh, kamu mengakhiri hubungan ini ya, kamu mungkin akan ngomong sama orang baru, pilihan yang terbaik adalah kita berakhir aja, kita sendiri-sendiri aja, kita putus hubungan aja, seperti itu menurutmu ya. Ya mungkin karena faktornya salah satunya karena kamu masih ragu, kamu masih nggak yakin, kamu masih takut, masih cemas, ditambah lagi mungkin LDR, kamunya pengen bebas ya, seperti itu ya. Makanya di sini kayaknya dia nggak terima deh perpisahan ini, atau kayak sakit hati aja gitu, kamu tolak, kamu mengambil keputusan sepihak gitu ya, mendorong dia menjauh atau mengakhiri hubungan. Nah, jadi pihak yang memutuskan hubungan ini adalah kamu gitu. Karena mungkin di sini yaitu kamu belum yakin ya sama orang ini. Kamu belum yakin sehingga kalau misalkan mau mau menjalani hubungan dengan dia, nampaknya memang perlu ketegasan dari kamu. Kamu perlu dengan tegas tentang suatu komitmen atau hubungan. Kamu harus mempertegas perasaan kamu, arah tujuan kamu, keinginan kamu. Nah, saat ini aku lihat mungkin kamu lagi bimbang, lagi bingung gitu ya untuk melangkah maju bersama dia. Mungkin kamu butuh untuk lebih mendalami, lebih mencari tahu dulu tentang dia, seperti itu ya. Ya, intinya seperti itu deh. Intinya kamu kayak butuh waktu untuk mengetahui apa sih maunya dirimu, dan juga kayak butuh keyakinan dulu deh kalau mau sama orang baru ini, butuh tahu seluk-beluknya dia dulu gitu ya. Terus itu juga mungkin komunikasi kamu dengan dia kayak terputus-putus gitu ya, on off komunikasinya. Oke, sorry, keselak. Jadi seperti itu ya. Maka di sini kalau misalkan mau menjalani hubungan dengan orang baru ini harus bisa dijaga komunikasinya.
Karena aku lihat di sini dia mungkin mau komunikasi yang lancar sama kamu, tapi kamu yang menunda-nundanya atau kamu yang mengabaikan komunikasi dari dia, gitu. Oke, mungkin salah satu yang membuat pertimbangan kamu juga mau serius sama orang ini tuh masih ragu adalah karena itu tadi, ada perselisihan dengan keluarga. Ya, mungkin keluargamu tidak restu dengan dia atau keluarga dia yang tidak restu padamu. Ditambah juga mungkin orang ini belum stabil secara keuangan, ya. Mungkin dia mengalami kebangkrutan atau ya memang mungkin secara finansial belum mandiri atau finansialnya belum stabil. Bahkan mungkin ada sebagian dari mereka yang punya hutang seperti itu ya. Jadi yang membuat kamu masih ragu untuk mau bersama dia adalah tentang konflik soal uang, soal materi, ya, masalah tentang keuangan. Ada ketidakstabilan seperti itu. Atau bisa juga mungkin ada perbedaan tentang tradisi, ya, mungkin melanggar tradisi kayak misalkan suku ini sama suku ini kalau di adat kalian itu nggak boleh bersama gitu lah ya. Nah mungkin itu contohnya. Atau apa deh, ada yang melanggar tradisi di sini ya. Mungkin berbeda suku, beda suku bangsa ya, beda apalagi, beda keyakinan. Mungkin marga ini sama marga itu sebenarnya nggak boleh gitu ya, atau gimana. Mungkin marga kalian itu mungkin setelah ditelusuri ya saudaraan gitu, nggak ngerti deh. Pokoknya di sini ada yang mungkin selain masalah keuangan, ini masalah tentang tradisi gitu, yang akhirnya membuat pertimbangan kamu tuh kayak ragu mau maju sama dia, sama orang baru ini gitu. Jadi memang antara kamu dengan si orang baru ini karena adanya ketidakstabilan dan juga ya kamu belum bisa memberikan kepastian, akhirnya ya kamu dengan dia berpisah. Seperti itu ya. Jadi karena memang memiliki hubungan yang akarnya gampang goyah ya, sehingga mungkin kamu meninggalkan dia demi tujuan kamu yang egois itu ya. Ya, karena kamu tidak yakin dengan keberlangsungan hubungan kamu jangka panjang kalau sama dia gitu ya. Mungkin kalau misalkan karena keuangan dia yang belum stabil, itu kamu masih semakin tidak yakin gitu ya mau menjalin hubungan jangka panjang dengan dia atau menikah dengan dia, seperti itu. Jadi seperti itu, karena ada konflik, terus itu juga mungkin di sini ada ketidaksepakatan di antara kalian mengenai masalah keuangan ya, ditambah atau mungkin adanya tekanan yang disebabkan oleh kewajiban finansial. Mungkin dia generasi sandwich, dia mungkin menjadi tulang punggung keluarganya ya, mungkin dia harus membiayai sekolah adik-adiknya, gajinya ya untuk memenuhi kebutuhan perekonomian ibu bapaknya, adik-adiknya, seperti itu. Sehingga ya mungkin itu menjadi salah satu pertimbangan kamu ya mau sama dia tuh ya, maksudnya nggak mau sama dia itu gitu ya. Oke, Queen of Pentacles. Ini bisa jadi energi kamu, ini bisa jadi energi dia. Bisa jadi mungkin juga kedua belah pihak ini energinya sama ya. Silakan disituasikan ya. Aku lihat di sini ada seseorang yang memang dermawan orangnya ya. Dermawan, mungkin dia orangnya dermawan, juga pengasuh, orangnya ramah ya. Mungkin dia orangnya bisa menghibur ya, atau mungkin gini lebih tepatnya, mungkin dia orangnya suka ngejokes gitu ya, atau mungkin lemah lembut. Terus itu pengasuh, orangnya praktis, bijaksana juga, peduli pada diri sendiri. Orangnya itu sukses karena diraih dirinya sendiri ya. Tapi ini juga bisa energi kamu, silahkan disituasikan. Kamu mungkin orangnya dermawan, pengasih, ramah ya, bijaksana. Kamu mungkin sukses atas dirimu sendiri, atas usaha dari dirimu sendiri. Dan mungkin memang ya bisa jadi kamu ini berdiri dengan seseorang yang memang sudah siap untuk berumah tangga gitu ya, dan siap untuk menjadi nyonya rumah atau ya siap untuk menjadi pasangan berumah tangga gitulah ya. Dan kalau aku lihat di sini, dia ini orang yang mau kok gitu ya berbagi kekayaan. Maksudnya orang yang kalau dibilang nggak pelit sih ya, orang yang nggak pelit.
aku lihat memang si dia ini juga ada kemakmuran dan kamu juga makmur. Aku lihat di sini aman lah ya. Orangnya juga rendah hati kok dia ini ya. Dan mungkin kamu juga orangnya rendah hati. Jadi bisa jadi kamu dengan dia ini sama-sama cerminan ya. Ya, jadi kalau aku lihat sih ya, Queen of Pentacles ini sebenarnya sikap kamu, ini sikap kamu sebenarnya ya, orang yang dermawan, orang yang suka memberi itu kamu ya. Ditambah lagi juga memang Queen of Pentacles ini ternyata sekarang yang kamu rasakan adalah dorongan untuk rileks aja dulu tentang romansa. Kamu tidak terburu-buru sekarang dalam hal hubungan romantis. Saat ini aku lihat memang kamu sedang bersikap ramah dan sabar terhadap diri sendiri terlebih dahulu untuk menemukan kepekaan dalam dirimu. Sebenarnya kamu ini mau apa sih? Ya, apa yang menurutmu lebih baik atau yang memberikan kebahagiaan? Kalau misalkan menjalani hubungan kemarin abis sakit, kemarin abis trauma, ya udah gitu, pengen tenang dulu gitu ya, pengen tenang dulu seperti itu ya. Karena di sini aku lihat ada peluang untuk menjalani hubungan yang tulus dan penuh kasih sayang, tetapi kamu harus menyadari dulu dalam memperhatikan orang-orang yang mau datang gitu ya, dan memperhatikan kriteria orang-orang yang datang itu gitu loh ya. Jadi makanya di sini aku lihat kenapa kamu menolak dia, karena itu kamu benar-benar selektif, terus itu memperkirakan, menilai untuk kedepannya seperti itu ya. Kalau aku lihat di sini untuk benar-benar fokus dengan hubungan, aku lihat di sini kamu ingin mencurahkan pengetahuan kamu untuk mencoba menyadari keselarasan dirimu tentang siapa sih orang yang tepat dan kriteria yang seperti apa sih yang kamu mau. Terus itu orang pasangan yang datang itu seperti apa sih gitu ya. Aku lihat di sini kamu punya kriterianya sendiri gitu. Ya, kamu nggak mau terjerumus dalam hubungan yang toksik seperti yang kemarin. Intinya seperti itu deh kalau aku lihat di sini ya. Dan aku lihat di sini kamu ingin memiliki hubungan yang aman dan nyaman, ya. Dan aku lihat di sini kamu udah ngerasa capek, kamu udah ngerasa lelah selama ini ketika dengan orang yang kemarin itu, kamu itu udah benar-benar berjuang tanpa lelah untuk mencapai hubungan yang sukses. Makanya kali ini kamu tidak mau effort sendirian gitu. Makanya di sini kamu itu benar-benar yang selektif itu mencari pasangan. Makanya aku lihat kamu nggak terburu-buru dalam memilih pasangan. Nah, makanya di sini aku lihat kamu ingin mencari pasangan yang sama-sama mau menikmati kesenangan hidup aja dulu lebih baik ya. Mungkin pengen memuaskan diri dengan hobi, dengan dengan kestabilan ekonomi gitu ya. Fokusin aja dulu dengan kestabilan ekonomi seperti itu ya. Terus itu memanjakan diri dengan kemewahan, pengen punya ini, pengen punya itu yang mungkin sempat tertunda atau kemarin itu tidak bisa kamu miliki ya. Jadi kayak pengen melampiaskan inner childmu di saat ini ya. Dan kamu juga berharap pasanganmu juga seperti itu gitu loh. Puas-puasin dulu inner childnya, puas-puasin dulu sakit-sakitnya berjuang dengan finansial yang masih naik turun gitu ya. Pengennya nanti ketika menikah itu aku lihat kamu dengan pasangan itu sudah selesai dengan main-mainnya, selesai dengan kesulitan-kesulitan dalam berjuang mencari ekonomi ya, mencari materi seperti itu. Terus itu juga udah puas dengan pamer-pamer tuh apa sih sebutannya ya. Terus itu dengan pengen beli ini, pengen beli itu, seperti itu. Ya pokoknya inner child itu dipuasin aja dulu sekarang gitu ya. Agar nanti ke depannya itu tidak menjadi masalah gitu. Karena kan kalau misalkan berkeluarga, pengen serius, berkomitmen gitu kan, pengennya ya udah fokus aja di kalian berdua gitu, bukan hanya fokus pada diri masing-masing. Masih nanti kalau udah nikah tapi misalkan belum bisa kebeli ini, akhirnya nanti ketika udah menikah dibilang karena
misalkan kamu pengen beli sesuatu yang mahal gitu ya, walaupun itu pakai uangmu, takutnya nanti malah pasangan bilangnya kamu boros lah, kamu kekanak-kanakan lah, beginilah begitu. Nah, aku lihat di sini kamu tidak mau seperti itu. Makanya saat ini kamu pengen bebas dulu, pengen beli ini, pengen beli itu, memanjakan dirimu, terus menstabilkan ekonomimu, karena kamu juga pengen pasanganmu seperti itu, ya. Jangan nanti apa yang kita inginkan ketika nanti di pernikahan itu menjadi beban atau menjadi omongan bagi pasangan seperti itu ya. Bahkan mungkin ada yang pengen liburan dulu, pengen merasakan kemewahan atau tinggal di hotel mewah ya. Jadi seperti itu. Aku lihat di sini memang kamu itu benar-benar pengen cari pasangan yang ketika kamu menjalani hubungan dengan seseorang itu benar-benar sudah siap bersikap penuh perhatian, terus sama-sama bisa percaya diri satu sama lain, mau saling memberi satu sama lain, terus juga realistis, bisa diandalkan, ya, sama-sama mau mengayomi, mengasuh, dan tetap bersikap ramah. Jadi kemungkinan inilah ya yang kamu harapkan dari pasangan sekarang. Kamu tidak mau lagi apa yang kamu harapkan yang ini ya, yang apa tadi? Yang penuh perhatian, percaya diri, suka memberi, realistis, dapat diandalkan, pengasuh, mengayomi, ramah, itu mungkin dulu kamu berjuang sendirian dengan orang lama. Makanya ketika sekarang mau cari pasangan, itu yang sama-sama mau melakukan ini, gitu. Ya, sama-sama mau merealisasikan ini. Jadi ada keseimbangan gitu. Makanya kalau ketika kamu lihat pasangan baru ini tuh secara finansial belum stabil, makanya kamu angkat tangan, kamu kayak menolak dia gitu ya. Karena aku lihat kamu tidak mau effort sendirian. Itu deh ya ceritanya. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya sudah, nggak usah dipaksakan ya. Dan untuk zodiaknya di sini ada Cancer, Scorpio dan Pisces, Capricorn, Taurus dan Virgo, Aquarius, Libra dan Gemini, Leo, Aries, Sagittarius. Jadi ke-12 zodiak ada semua dalam pembacaan ini. So, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku ya. Ini ada angka-angka yang berhubungan dengan kamu dan dia. Silakan disituasikan saja. Ada 23, 22, 17, 9, 6, 5, 20, 18, 3, 25, 13, 28, 1, 15, 19, 29, 24, 8, 31, 2, 16, 26, 11, dan 21. Bulannya bisa bulan apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia. Silahkan disituasikan saja. Ada September, Desember, Mei, Juli, Februari, Maret, Januari, Oktober, dan November. Sionya bisa sionya kamu, bisa sionya dia. Silakan disituasikan saja. Ada sio anjing, sio ayam, sio monyet, sio macan, sio tikus, sio kerbau, sio kelinci, sio naga, dan sio kuda. Alfabetnya bisa inisial nama, nama panggilan, nama lengkap, atau apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia. VXJIUQ CKETANHGZODBLSP. Aku rasa cukup, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri ya, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.